Hai guys, selamat datang di podcast gue dengan tema catcalling dan hubungannya dengan seksual harassment. Nah, sekarang gue udah undang tamu ciwi-ciwi yang jadi narasumber di podcast gue nih. Ada Salafia sama Risma. Halo guys. Halo. Oke, kali ini kita bakal ngebahas apa sih catcalling itu? Adakah hubungannya sama seksual harassment? Apalagi nih berita yang beredar dan juga viral sekarang lagi banyak banget tindakan kekerasan terhadap perempuan ya. Sebelumnya nih, apa sih catcalling menurut kalian berdua? Menurut gue nih ya, jadi menurut definisi Oxford, catcalling itu sebagai panggilan dan komentar yang bersifat seksual dari seorang laki-laki kepada perempuan yang lewat itu. Oke, menurut lu sendiri nih Riz, apa sih catcalling tuh? Menurut gue sih catcalling bukan cuma ke perempuan doang, tapi dari perempuan ke laki-laki juga bisa. Tapi karena mayoritasnya lebih banyak catcalling itu korbannya perempuan, jadi ya gitu. Terus catcalling ini punya arti dimana dia tuh sebuah bentuk pelecehan seksual yang belum banyak orang tahu. Karena mungkin orang-orang kurang edukasi kali ya. Karena kan ini banyak banget yang anggap kalau itu suatu bercandaan, terus juga pujian kayak misal, "Neng, cantik Neng," kayak gitu. Tapi ternyata itu hal yang tidak sopan, itu malah merendahkan perempuan atau siapapun yang menjadi korban perilaku tersebut. Kalau kata orang, pakai pakaian untuk tutup. Kalau pakai pakaian kebuka ya nggak salah orangnya dong. Maksudnya nggak salah orang yang ngelakuin catcalling gitu. Gua nggak setuju sih sama kalimat kayak gitu. Karena gue juga waktu itu pakai seragam sekolah gitu kan. Apa sih yang mencolok dari seragam SMP? Nah, itu semua kan berarti sumbernya dari diri sendiri, dari hawa nafsunya diri sendiri ya kan. Mungkin di luar sana juga masih belum banyak yang tahu bedanya catcalling sama basa-basi biasa. Kalau menurut Via gimana tuh? Menurut gua, catcalling itu juga salah satu kekerasan seksual. Biasanya sih bentuknya kayak siulan, sapaan dari orang yang kita kenal. Dan biasanya mereka ngegrombol ketika ngelakuin kayak gitu tuh kayak dua atau tiga orang atau bahkan lebih bisa. Bedanya dengan basa-basi biasanya dilakuin sama orang yang kita kenal. Kayak misalnya ngapain sih kita basa-basi sama orang yang gak dikenal, ya nggak sih? Iya benar. Benar banget. Kecuali nih kita ada maksud tujuan lain atau tujuan tertentu. Kayak misalnya nih, gue udah kenal sama Fahrian waktu datang ke sini. Tujuannya ya buat ngebangun komunikasi biar lebih saling kenal, buat ngebangun relasi gitu sama Fahrian. Oke, berarti catcalling ini merupakan komentar atau siulan yang membuat si orang ini merasa tidak nyaman. Ya, betul. Poinnya yaitu maksud dan tujuannya itu bikin orang yang dituju itu jadi risih, gak nyaman, terus ngerasa tertekan dan ngerasa terintimidasi gitu. Oh iya, berarti bisa mengarah ke seksual ataupun bahkan hanya sekedar assalamualaikum atau apapun itu ya, biasanya datang dari lawan jenis. Umumnya sih emang iya, nggak menutup kemungkinan, apalagi di akhir tahun 2021 kemarin kan digemparin tuh sama beredar kekerasan seksual di mana-mana ya kan. Nah, itu Vi, catcalling ini kan bisa mengobjektifikasikan ke suatu hal. Itu kan tergantung dari respon si orang itu sendiri. Ada juga kan misalnya disapa kayak hai cewek atau hai cantik, dianya malah senang ya kan? Iya sih, iya benar-benar. Nah, menurut Via gimana kalau misalkan yang merasa catcalling itu wajar? Terus salah disapa aja, emang kenapa gitu? Gue nambahin sedikit ya yang tadi, basa-basi sama catcalling. Kalau basa-basi biasanya orang yang diajak berinteraksi nggak akan terintimidasi kalau basa-basi ya. Tapi kalau misalkan catcalling pasti si korban ngerasa direndahin atau ngerasa diiniin gitu. Terus yang barusan mau dibahas objektifikasi ya, objektifikasi ke korban ya. Bisa jadi responnya orang nanggepin stimulus berbeda-beda setiap orang. Ada yang akan diem aja, ada yang akan ngerespon kayak apa sih maksudnya, jadi marah-marah. Oke, gimana? Ada yang ngerasa berkecil hati, jadi akhirnya nimbulin trauma. Bahkan ada kok di salah satu perempuan di luar negeri itu justru mengabadikan momen-momen pas dia catcalling. Ah, beneran? Beneran, ada di Instagramnya kalau nggak salah namanya tuh Dear Catcallers. Jadi semua orang yang melakukan catcalls ke dia diajak foto gitu. Itu cara dia buat speak up gitu. Jadi orang tuh ngeresponnya jadi berbeda-beda. Oh, itu caranya dia supaya memberitahu orang lain
untuk aware dengan catcallers, atau dia bangga akan dia di catcalling? Dia tuh nunjukin ini loh, orang-orang yang lakuin catcalling ini loh yang nggak seharusnya dilakuin buat perempuan. Oh gitu, kirain tadi dia kayak senang diperlakukan kayak gitu. Ih, enggak lah. Karena kan takutnya nanti ada orang-orang yang mewajarkan catcalling, nanti bisa-bisa berlanjut tuh kayak yang cuma disapa aja udah halah wajar, nanti takutnya tuh kan bisa mengarah ke arah hal-hal yang berlebih, contohnya kayak seksual harassment. Nah itu kan udah merupakan bentuk kontak fisik dan lain-lain. Nah itu gimana tuh kalau menurut Risma kalau ada orang yang mewajarkan catcalling ini terjadi? Iya sih, emang bener. Aku pernah baca survei dari mana gitu lupa. Tapi beberapa yang respon tuh kayak mewajarkan gitu. Memang mereka yang wajar itu kayak yaudah sih, itu kan nggak nyentuh tubuh kita, atau mungkin nggak terlalu mengganggu menurut beberapa orang yang sebagai seorang responden. Cuma kalau menurut aku pribadi, ketika kita mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan dan kita membiarkan hal itu malah akan membuka peluang gitu yang buat si pelakunya ini. Berarti gimana nih, Riz, orang-orang yang mewajarkan ini tuh apakah salah atau enggak sebenarnya? Ya nggak salah juga, karena mewajarkan bukan berarti tidak merasa dirinya tidak terintimidasi gitu. Kalau dia mewajarkan berarti kan dia tidak merasa ini mengganggu. Oke, berarti balik lagi ke objektivitas yang tadi ya. Tapi kalau bisa sih jangan diwajarkan sih ya. Takutnya nanti berdampak ke diri dia sendiri kan ya. Takutnya cowok di luar sana memandang dia lebih rendah atau gimana, akhirnya nanti takut kejadian hal-hal yang tidak diinginkan ya kan. Pasti ada kemungkinan, cuma ya bagaimana itu akhirnya terjadi atau enggak, ya balik lagi kita memberikan peluang atau tidak gitu. Oke, berarti kalau Risma sendiri tentang sexual harassment sendiri masih ada beberapa yang bingung, catcalling sama harassment tuh bedanya apa sih? Bedanya yaitu catcalling salah satu bentuk dari sexual harassment. Jadi ya kekerasan seksual itu nggak cuma pemerkosaan aja. Cuma yang kita tahu di banyak berita pencabulan gitu ya, nggak cuma itu, bahkan kekerasan secara verbal itu juga jadi kekerasan seksual loh. Ketika misalnya ada si A sebagai pelaku, nah si B sebagai korban. Nah si A ini terus ngasih gambar-gambar porno ke korban ini, tujuannya biar dia tuh ngerasa terangsang gitu, terus mau berhubungan seksual sama si pelaku tersebut. Nah itu termasuk kekerasan. Oh, berarti sexual harassment atau pelecehan seksual itu merupakan keadaan yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak, bisa berupa kontak fisik, siulan, verbal, atau lelucon atau apapun itu, bahkan hanya kayak kedipan mata atau menyorotkan gambar-gambar porno tadi, ajakan seksual bisa ya? Ya bisa aja, karena semuanya itu kan lebih mengarah ke hal-hal yang berbau seksual gitu. Gitu ya. Berarti semua yang sepihak berbau mengarah seksual itu bisa mengarah ke seksual harassment. Tapi kalau catcalling itu nggak melulu tentang seksual nggak sih? Kayak hanya iseng atau apa gitu, kayak cuma iseng, usil gitu. Ya iseng dan usil itu emang sifatnya manusia kan, dan itu mungkin yang harus diminimalisir kalau misalnya ke orang yang nggak dikenal gitu. Oh, oke. Karena seringnya pelaku itu nggak nyadar kalau apa yang dia lakuin gitu. Nah, itu masalahnya gitu loh. Karena cewek sendiri kan kadang kalau di catcalling atau kena sexual harassment itu kan dia bingung, kayak speechless, dia mau ngapain gitu. Mungkin Via ada tips gak kalau misalnya orang yang kena catcalling atau sexual harassment itu dia harus apa sih? Apalagi perempuan kan gitu. Kalau kena catcalling sama jadi korban harassment ya harus gimana nya ya tentu berbeda-beda ya. Kalau catcalling dulu mungkin. Kalau catcalling dulu nih ya, pengalaman gue nih ya. Waktu itu kalau gue ngerasa nggak ganggu ya udah biarin aja, nggak usah direspon, biarin aja, ditutupin aja udah. Tetap jalan ya udah, kalau misalkan punya tujuan nih misalnya ke kampus gitu, ya udah jalan aja terus. Kalau dia nggak deket, ya udah kamu biarin. Tapi kalau misalkan dia udah nggak deket, artinya dia udah berpikir buat ngelakuin hal lebih gitu. Nah waktu itu juga kamu harus berani bilang enggak, terus lari ke tempat keramaian. Kalau enggak, kalau kamu punya tenaga untuk mempertahankan atau untuk melindungi diri, itu kan lebih baik. Oh gitu. Dan jangan lupa buat speak up.
Nah, itu tuh yang susah itu speak up. Karena kalau misalkan kita nggak speak up, takutnya tuh kayak direndahin gitu. Terus malah diwajarin kan lebih buruk gitu kan. Soalnya apa ya? Aku pribadi pernah gitu berusaha untuk speak up tentang hal ini. Tapi respon dari orang-orang sekitar tuh kayak, "Alah, ngapain sih? Wajar, namanya juga anak SMA kayak gitu ya wajar." Kalau kalimatnya kayak gitu malah buat kita yang mau speak up tuh kayak malu gitu. Kayak sia-sia aja gitu, gimana? Aku kayak nggak nge-gadget orang-orang yang mewajarkannya, cuman menurut gua mewajarkan hal kayak gitu tuh harus dilihat dulu konteksnya kayak gimana gitu. Jangan sampai kita ngewajarin hal-hal yang memang buat menyakitin orang lain gitu. Kalau misalkan kita ngewajarin hal yang memang disepakati bersama, ini ganggu nggak sih? Balik lagi, Disepakatinnya itu sama pelaku dan korbannya atau sama orang yang ngewajarin. Ini loh maksudnya, ketika misalnya gue ngewajarin apa yang Risma alami ketika mendapatkan catcalling gitu, gue ngewajarin itu, ya gue harus lihat dulu konteksnya kayak gimana. Gue harus lihat dulu Risma luka enggak, Risma tersiksa enggak, Risma terintimidasi enggak, Risma merasa rendah enggak dengan apa yang mereka lakuin. Misalnya Risma bilang enggak kok Vi, biasa aja, ya udah berarti itu kan masuk ke hal yang wajar. Tapi menurut gue nih penting juga ya, sesuatu yang bisa diwajarkan dan tidak melihat konteksnya juga, dilihat dari tingkat awareness-nya kita. Mungkin semakin gak aware-nya mereka akan semakin mewajarkan seperti yang biasa aja. ya berarti ini juga termasuk ke salah satu yang kita harus cari banyak-banyak ilmu. Takutnya kayak hal-hal yang kayak gini kan jarang dibahas, kurangnya edukasi mengenai hal-hal yang tersebut ya kan, sehingga minim moral di masyarakat juga perihal kasus-kasus ini tuh. Yang lebih parahnya yaitu ketika misalnya kita dapat perlakuan seksual harassment, tapi justru respon orang sekitar tuh kayak mewajarin aja. Iya, jadi ketika kalau kita lagi down tuh terus dapat respon orang sekitar yang kayak gitu, jadi kayak semakin down gitu. Ya ibarat terjatuh tertimpa tangga. Kalau Via sendiri boleh diceritain nggak pengalaman tentang seksual harassment tuh gimana? Pengalaman tentang sex harassment, pernah sih. Waktu masih SMP sempat nyesel juga kenapa kayak gitu tuh baru paham sekarang, kenapa nggak dari dulu waktu gue masih SMP gitu. Jadi gue tuh nggak bisa apa-apa, gue cuma bisa mau sambil kayak ngerepresiin kayak, hah apa itu tadi gitu. Jadi waktu itu gue mau berangkat sekolah, gue inget banget kondisinya pagi-pagi di pinggir jalan raya gitu kan, nungguin angkot. Terus ada bapak bawa motor sambil pakai celana pendek. Dia tuh nggak pakai topi, seingat gue dia nggak pakai topi, nggak pakai helm, sama kaosnya garis-garis. Terus dia sendirian, di motornya tuh di depannya ada kresek warna merah. Terus nih ya, keadaannya dia lagi ngendarain motor sambil ngedeketin gua. Terus dia berhenti di deket gua sambil, maaf banget kalau nggak sopan, bapak ini tuh ngeluarin alat kelaminnya. Seriously? Dan gue tuh cuma kayak bener-bener, dan gue tuh cuma kayak hah, sambil gue tuh lari. Pas nyampe di sekolah tuh gue tuh kayak diajak ngobrol kayak linglung gimana gitu. Linglung banget. Kayak linglung banget. Namanya juga anak SMP, nggak tahu apa-apa kan, nggak pernah ngeliat hal kayak gitu. Terus tiba-tiba di pinggir jalan, posisinya mau berangkat sekolah, jadi dapet kayak hal yang pas dirasain saat sendiri gitu. Sementara nanti pas pulang pun harus sendiri, dan hari-hari berikutnya juga masih harus sendiri berangkat sekolahnya. Trauma gak sih Vi lewat situ lagi? Atau kayak ada orang lewat berhenti gitu? Beberapa hari selanjutnya sih gue minta buat orang tua gue nganter gue ya, karena gue takut kayak gitu tuh pulang lagi. Gue belum berani ngomong sama temen-temen gue sampai pas waktu itu, selang beberapa hari gitu atau beberapa bulan, orang itu ada di lingkungan sekolah gue. Hah? Bukan sekolah? Iya, jadi bukan di dalam sekolahnya ya, tapi di depan gitu, di luar lingkungan sekolah gitu. Karena dulu waktu kalau olahraga tuh pernah lari-lari gitu. Lari keliling komplek ya? Iya, kayak keliling komplek, paham kan? Iya paham, dulu gue juga waktu sekolah suka lari keliling komplek. Nah itu tuh ada salah satu temen gue juga yang kena kasusnya kayak gue. Nah, terus Via gimana? Cerita gak ke pihak yang berwajib
atau orang tua gitu? Gue sih cerita sih ke orang tua gue. Kayak waktu itu tuh waktu selesai gue cerita sama orang tua gue, akhirnya orang tua gue langsung nganterin gue ke sekolah. Nah terus orang tuh gimana tuh dengar ceritanya kayak gitu? Nah ini nih, makanya peran orang tua tuh penting banget sih kalau menurut gue. Jadi waktu itu orang tua gue tuh gak tahu khawatir atau gimana ya, karena belum terlalu paham, tapi langsung respon kayak ya udah kalau berangkat diantar aja, kalau pulang kan banyak temennya. Untungnya sih temen gue banyak ya waktu itu, jadi pulangnya selalu bareng temen. Cuman kalau berangkat diantar orang tua, itu salah satu bentuk apresiasi menurut gue. Berarti balik lagi kepada orang tua, jangan menganggap sexual education itu sebagai hal yang tabu ya. Bener banget sih. Oke deh, kalau gitu akhir kata ada nggak nih di antara kalian pesan kepada ya mungkin pelaku yang mendengar podcast ini, atau pesan kepada korban yang mendapatkan catcalling atau sexual harassment gitu? Bener sih, kita juga nggak tahu kan siapa yang nonton podcast ini. Iya, kita nggak pernah tahu siapa yang nonton. Semoga aja yang ke-trigger yang menjadi pelaku gitu. Nih, buat orang-orang yang mungkin secara sadar atau nggak sadar ngelakuin, dan kalau berpikir perilakuan itu salah, kalian bisa ngerusak masa depan hanya karena 1, 2, atau 3 menit. Jadi berhenti gitu. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu atau belum pernah menjadi korban, banyak-banyak baca, banyak-banyak belajar, banyak-banyak nonton video yang mengedukasi tentang kesehatan seksual, karena itu tuh penting banget buat kita, bikin kita aware. Terakhir dari aku, jangan pernah menganggap hal itu kayak remeh gitu, karena kita semua tuh nggak akan pernah tahu apa isi hati orang. Mungkin orang itu saat kita catcalling atau sexual harassment kelihatannya ya biasa aja, padahal bisa aja itu mentalnya yang lagi hancur atau apapun itu, kita nggak pernah tahu. Lebih baik kita mencegah dengan mencegah sikap. Kalau kita udah merasa ini tuh sebenarnya gak benar, atau mungkin ketika kita melakukan suatu hal, posisikan dulu diri kita sebagai korban atau sebagai orang lain, karena kita sendiri tuh nggak mau gitu digituin. Kalau kita sendiri nggak mau digituin, orang-orang terdekat kita nggak mau digituin, ya kita jangan gituin orang lain gitu kan sebenarnya. Terus juga banyak baca berita tentang seksual, nggak melulu hal-hal yang berbau seksual itu pornografi gitu, karena masih banyak yang nggak paham apa sih sexual harassment, porno ya. Sebenarnya itu bukan ya, itu beda. Justru itu kita lebih aware, akan lebih paham mana yang perlu kita lakuin dan mana yang perlu kita nggak usah dilakuin gitu, dan mana yang baik dan juga mana yang nggak baik. Pinter-pinter memilah lah dan banyak mencari informasi. Oke, kayaknya udah cukup banget ya untuk penjelasan dari tamu kita ini. Ya sekian dari saya, Fahri Andani, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. See you.